Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwanal Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat teriring salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini sebelum saya mulai mohon maaf nih, mungkin wajah saya paling glowing malam hari ini ya. Soalnya dapat center. Tapi itu yakin bukan asli ya. Bukan asli. Soalnya orang yang paling glowing di sini adalah antum semuanya, panjenengan semuanya. Amin. Soalnya panjenengan dari jam 8 sudah duduk di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, bahwa majlis-majlis zikir bagi penduduk langit itu ibarat bintang-bintang. Sebagaimana kita melihat ke arah langit, kita melihat bintang yang terang, maka penduduk langit yaitu para malaikat ketika melihat bumi, maka majlis-majlis zikir seperti ini akan terang di pandangan mereka. Jadi insya Allah panjenengan semuanya wajah-wajahnya bercahaya. Ya meskipun ya dengan fisik yang berbeda-beda gitu. Maksudnya ini wajah batinnya bercahaya. Meskipun wajah zahirnya kurang glowing, suram. Tapi insya Allah wajah batinnya glowing. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pentingnya kita duduk dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Urgensi seseorang yang memiliki ikatan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini para ulama kita menjelaskan banyak kepada kita semuanya bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa dekat dengan walinya Allah. Sebab prinsipnya seperti ini. Kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dekat dengan Allah. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, tidak semua. Hanya ada orang-orang pilihan Allah yang memang Allah menghendaki dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian besar manusia itu mereka bisa dikatakan memiliki jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah beriman, meskipun sudah ngibadah, sudah taat dan lain sebagainya, tapi masih memiliki jarak. Ya kemungkinannya hatinya masih kotor, atau misalnya ya ibadahnya istiqomah tapi maksiat juga istiqomah, atau mungkin ibadahnya kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu opsi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun ma'allah."
Selalulah engkau bersama Allah. Fa illam takun ma'allahi fakun ma'a man kana ma'allah. Kalau kamu tidak mampu untuk selalu bersama Allah, maka selalulah bersama dengan orang-orang yang bersama Allah. Siapa mereka? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perlu kita tegaskan. Yang dimaksud di sini adalah wali-wali Allah, bukan wali-wali daya. Kalau wali-wali daya orang tua kita. Orang tua kita juga ya wali. Wali bagi kita, bukan buat orang lain. Sebab doa mereka adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipanjatkan untuk kita. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah wali-walinya Allah, para kekasih Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dekat dengan Allah. Mungkin ada yang berkata begini, wali Allah itu ada nggak di muka bumi ini? Nah, kalau saya tanya panjenengan semuanya pasti yakin ya? Atau ada yang ingkar sama wali? Di sini semua yakin dengan wali? Yakin. Ya, alhamdulillah. Mungkin orang yang ingkar dengan wali berkata, mana wali? Apakah ada wali di muka bumi ini? Maka kita jawab bahwa wali itu ada dan akan selalu ada. Karena mereka adalah perwakilan-perwakilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, yang artinya, nah ini hafalannya mulai agak goyang nih, soalnya mulai malam akhirnya ke bawah ngantuk nih. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Oke, sekarang kita hitung kewajiban Allah terhadap kita itu apa saja. Pertama, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain sama juga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini juga termasuk kewajiban. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kewajiban. Oleh karena itu di dalam sebuah kaidah usul fiqh dikatakan an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Jadi larangan Allah terhadap sesuatu itu adalah perintah Allah kepada kita untuk meninggalkannya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Sama juga ketika kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sesuatu, maka itu adalah larangan bagi kita untuk meninggalkannya. Misalnya Allah perintahkan kita sholat, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Haram, berdosa. Karena apa? Kita melanggar perintah. Jadi hal yang harus dilakukan oleh kita, bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Itu teks hadisnya.
Jadi hal yang paling dicintai oleh Allah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, saya pokoknya hidup di dunia ini yang penting berbuat baik. Ini benar atau salah nih? Ya kelihatannya benar, tapi isinya salah. Yang paling penting di dunia ini menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, insya Allah jadi orang baik. Ya, ya seperti itu. Ya, kadang-kadang orang, saya pokoknya tidak ada urusan ibadah dan lain sebagainya, pokoknya saya jadi orang baik. Itu belum selesai urusannya. Urusan kita dengan Allah yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kita telah maju satu langkah. Sudah menunaikan sholat, datang bulan Ramadan kita puasa 30 hari atau 29 hari, memiliki harta yang lebih, kita menunaikan zakat, kita berangkat haji, kita berangkat umroh, dan semua kewajibannya kita laksanakan, meninggalkan hal-hal yang dilarang juga kita laksanakan, maka kita sudah maju selangkah. Kita telah melakukan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah hambaku melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya, dia masih menambah kuantitas ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, maksudnya di dalam hadis ini, kalau kita itu sudah sholat sunnah, sudah sholat wajib, itu sudah selesai sebenarnya urusan kita dengan Allah, sudah tidak ada lagi. Sebagaimana Arab Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin tahu apa itu syariat Islam. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sholat 5 waktu. Fahal alaiya ghairuh, apakah ada kewajiban yang lain selain 5 waktu? La illa anta tatawwa, tidak ada kewajiban selain 5 waktu kecuali kamu sholat sunnah. Terus ditanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Puasa di bulan Ramadan. Oh, puasa bulan Ramadan. Fahal alaiya ghairuh, apakah ada kewajiban yang lain? Kata Rasulullah, illa anta tatawwa, tidak ada kecuali kamu kalau mau puasa sunnah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Setelah beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Rasulullah, semua rukun-rukun Islam dijawab oleh Rasulullah. Inilah kewajibanmu yang wajib kamu laksanakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si Arab Badui ini langsung berpaling dari Rasulullah seraya berkata, idzan la azidu 'alaiha wala anqus. Kalau begitu wahai Rasulullah, apa yang engkau sampaikan tadi, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umroh, saya akan kerjakan, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Ini kira-kira istilahnya apa? Ini orang pas-pasan nih. Pokoknya yang mau dilakukan apa? Yang wajib-wajib tok, yang wajib-wajib tok yang ingin dia lakukan. Orang tersebut berjalan, kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, aflaha in sadaqa, orang ini akan selamat apabila dia memegang omongannya itu, apabila dia menjalankan apa yang dia bilang tadi. Artinya di sini kita belajar, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita itu mengerjakan yang wajib-wajib, insya Allah selamat. Amin Allahumma. Sholat 5 waktu cukup, puasa bulan Ramadan cukup, zakat, haji, umroh cukup, selesai. Urusan kita dengan Allah sudah selesai. Yang penting komitmen. Akan tetapi
ada hamba-hamba pilihan Allah. Ini yang akan kita bahas. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Derajat yang kedua, ya, maju lebih selangkah lagi, yaitu mereka yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, mereka menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti apa? Ya, kalau sholat ada sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau malam ada witir, ada tahajud. Kalau pas bingung ada sholat istikharah. Di sini ada yang pernah sholat istikharah? Belum pernah. Nah, sholat istikharah itu sholat bingung gitu. Jadi karena bingung, punya banyak pilihan, butuh keputusan, sholat istikharah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, daripada kita bingung melamun, minta pendapat orang mungkin tidak tepat, maka kita minta pendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ma khaba man istakhara wala nadiba man istasyara. Tidak rugi orang yang sholat istikharah dan tidak menyesal orang yang berdiskusi. Jadi kalau kita ada masalah, butuh keputusan, maka lakukan dua hal ini. Apa yang pertama? Sholat istikharah. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dengan orang-orang. Dan orang yang paling pas untuk kita ajak bermusyawarah adalah man yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah. Karena kalau orang yang takut kepada Allah pasti diarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini poinnya. Jadi sholat itu bukan cuma yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasanya juga bukan cuma puasa bulan Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Senin, Kemis, puasa putih, puasa Arafah, puasa Asyura. Atau mungkin ada yang lebih semangat lagi, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Atau puasa dahar. Puasa apa? Dahar. Puasa dahar itu maksudnya apa, Pak Dun? Puasa dahar. Bingung ya? Puasa dahar itu bukan dahar bahasa Indonesia, bukan dahar bahasa Jawa, bukan. Dahar itu artinya masa. Artinya puasa sepanjang waktu. Jadi tidak ada libur puasanya, tidak pakai cuti, kecuali ya waktu-waktu yang diharamkan seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, itu dia tidak puasa. Selain itu dia puasa. Ini namanya puasa dahar. Tapi dahar bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Nah, kalau puasa Jawa bahaya nih Pak. Sambil puasa sambil makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang beribadah kepada Allah, yang wajib-wajib dia kerjakan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa yang akan dia dapatkan dari Allah? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Di sini panjenengan termasuk di dalamnya insyaallah. Jadi istilahnya sudah jalan ke sana. Tapi kan yang jadi masalah ini, Allah mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, kita sudah sampai atau belum nih? Nah, kita sudah sampai atau belum? Nah, ini rahasia masing-masing. Karena kalau kita sudah sampai, berarti kita sudah menjadi walinya Allah. Kalau sudah sampai. Dan walinya Allah itu biasanya menutup diri, biasanya tidak pamer. Jadi hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ini yang akan didapatkan. Kalau aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi.
Aku akan menjadikan telinganya itu terjaga. Ini sebagaimana di dalam riwayat penjelasan hadis ini. Saya tidak menjelaskan secara teks. Kalau secara teks artinya begini, aku akan menjadi telinganya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bi, dan aku akan menjadi matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tinjunya, tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Nah, ini kalau secara teks. Tapi secara makna penjelasan hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga walinya dari segala bentuk keburukan. Ngaten nggih? Jadi begini. Allah akan menjaga telinganya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, itu maksudnya. Allah akan menjaga pandangannya sehingga yang dipandang itu adalah yang baik-baik. Allah akan menjaga tangannya sehingga tangannya itu pasti digunakan untuk yang manfaat. Allah akan menjaga kakinya sehingga dia tidak melangkahkan kakinya kecuali untuk suatu kebaikan. Nah, itu yang dimaksud di dalam hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya mau tanya, ada nggak orang seperti ini? Ada nggak orang seperti ini? Ya, kita tidak bicara wali dengan karomah gitu. Maksudnya ini orang, ada manusia mungkin yang kita kenal, dia ini memang orang yang terjaga semuanya. Ada nggak seperti ini? Ada gitu. Mungkin guru-guru kita, mungkin orang-orang soleh yang ada di kampung kita. Mereka itulah kalau memiliki tanda-tanda seperti itu, insya Allah mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau sedikit cerita. Dulu saya sempat jalan-jalan ke Sidoarjo. Ya, Sidoarjo itu ada pondok namanya Pondok Pesantren Al-Khazini. Al-Khazini. Itu saya sampai di Pondok Pesantren Al-Khazini. Pengasuh pondoknya namanya Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam ini punya ayah namanya Kiai Abdul Mujib. Kiai Abdul Mujib ini punya ayah namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas ini punya ayah namanya Kiai Khazin. Nah, Kiai Khazin ini yang pertama kali mendirikan pondok tahun 1700-an. Ini pondoknya ini bukan 700-an ya, 800-an. 1800 tapi awal-awal. Ini pondoknya berdiri nih. Pondok Al-Khazini. Itu katanya gini. Beliau-beliau ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bicara keramat adalah. Cuma ada beberapa hal yang diamati oleh orang-orang dan masyarakat. Ya, contohnya Kiai Abbas. Katanya Kiai Abbas ini, jadi banyak yang cerita ke saya, termasuk cucunya. Kiai Abbas itu kalau beliau mengajar seperti ini, orang yang hadir hatinya kotor alias kurang bersih tidak bisa mendengarkan penjelasan ilmu dari Kiai Abbas. Ya palingan kalau hadir majelis dengarannya cuma jadi kayak dengung-dengung seperti itu. Itu Kiai Abbas. Termasuk yang hadir majelis itu ya cucunya Kiai Abdus Salam, cerita sendiri. Katanya saya itu hadir di depan. Saya hadir di depan. Tapi saya tidak mendengar sama sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Dulu enggak pakai mic seperti ini. Ya duduk di majelis palingan 20-30 orang santri, itu dibacakan kitab, beliau menjelaskan. Banyak dari para santri itu dengarnya cuma dengungan. Padahal ada santri yang jauh duduknya bisa dengar apa yang disampaikan oleh Kiai Abbas. Jadi memang benar-benar dipilih. Benar-benar orang yang hadir majelisnya itu harus yang bersih hatinya. Ini Kiai Abbas. Terus Kiai Abdus Salam itu yang saya temui, beliau bilang,
Tapi lama-kelamaan saya mulai mendengarnya. Artinya dia sudah mulai introspeksi diri, hatinya ini mulai dibersihkan untuk hadir majelis. Akhirnya dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh simbahnya, Kiai Abbas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada salah seorang murid Kiai Abbas. Itu sekarang sudah menjadi kiai di Malang. Wallahu a'lam masih hidup atau sudah meninggal. Ini juga saya dapat kisahnya. Katanya setiap kali ngaji kepada Kiai Abbas, beliau ini hanya mendengar 3 kata atau 3 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini istilahnya pembukaan, pertengahan, penutupan. Bayangkan setiap kali ngaji yang didengarkan cuma 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ada pembukaan ini. Berkata pengarang kitab. Nah gitu. Terus yang kedua, dan lain-lain. Tapi bahasa Jawa, saya tidak tahu bahasanya apa. Kalau bahasa Jawanya apa? Lan sanes-sanesipun. Nah gitu misalnya. Dan lain-lain. Terus yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Padahal beliau ini Gus. Beliau ini anak kiai. Ngadu sama ayahnya. Pak, saya mau pindah aja pondoknya. Ini saya ngaji, yang saya dengar cuma 3. Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Pondok lain mungkin lebih bagus, suaranya jelas. Kata abahnya, kata kiainya, jangan. Engkau ini beruntung dapat kesempatan bisa duduk dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ngaji. Dan subhanallah, sepanjang pondok dengarnya cuma 3 ini dari Kiai Abbas. Tapi ya salah satu karomah yang diwariskan oleh Kiai Abbas, dikatakan bahwa setiap kali muridnya ini yang sudah jadi kiai, kalau mau ngaji, itu kitab yang beliau pakai ngaji bersama Kiai Abbas itu ditaruh di bawah. Kitabnya Fathul Qorib. Jadi kitabnya Fathul Qorib, masalah fikih. Jadi kitab Fathul Qorib taruh di bawah, kemudian kitab yang mau diajarkan taruh di atas. Semua ilmu itu kayak air katanya. Padahal beliau ini ya di sekolah, di pondok dulu tidak pintar-pintar amat. Tapi pada saat istilahnya apa? Kitab yang dipakai ngaji kepada Kiai Abbas itu ditaruh di bawah, kemudian kitab yang mau diajarkan itu taruh di atas, itu seakan-akan terbuka ilmunya. Dibuka ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu contoh keberkahan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu poin yang ingin saya kembali ke titiknya tadi, yaitu Allah akan menjaga diri seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikisahkan bahwa Kiai Abbas ini setiap kali disowani oleh orang-orang, kemudian orang-orang itu mulai menjurus perbincangan mereka ke arah apa namanya, ngerasani orang, kan biasa seperti itu toh. Kiai, mohon maaf, ini tetangga sebelah kampung kebiasaannya begini. Itu pasti Kiai langsung mengubah topik, langsung diarahkan pembicaraannya sehingga tidak terjadi itu apa namanya, ghibah, nggak jadi ngerasani orang. Dan itu dikisahkan oleh orang-orang yang berjumpa dengan Kiai Abbas. Artinya apa? Kita belajar di sini, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini tadi kita sudah bahas tentang wali. Jadi wali itu ada nggih? Ada. Setiap zaman ada wali. Akan tetapi wali itu ada yang namanya wali masyhur, ada namanya wali mastur. Wali masyhur, wali yang terkenal. Oh, ketahuan, oh ini wali.
Ada namanya wali mastur. Wali mastur ini yang paling sulit untuk kita temukan. Benar-benar memang menjaga dirinya agar tidak ketahuan. Jadi kalau bisa dibandingkan, wali yang ketahuan dengan wali yang tertutup, masih banyak wali yang tertutup. Seperti itu, atau yang dikenal dengan wali mastur. Joko apa? Joko Gentil. Joko Tingkir, Joko Gentil. Itu termasuk. Oh, Joko Gentil yang jalan itu tuh. Oh. Itu Allahu a'lam. Insya Allah. Tapi begini, ketika kita itu melihat ada orang soleh, orang yang baik, maka usahakan kita berhusnuzon pada orang itu. Karena dikatakan begini, Innallaha khabba'a salasan fi salasin. Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Salah satunya apa? Khabba'a wilayatahu fi ibadihi fala tahtaqiru ahadan minhum. Allah menyembunyikan kewalian di hamba-hambanya, maka jangan kamu meremehkan satupun dari hamba-hamba Allah, meskipun mungkin kurang ilmunya, meskipun mungkin kurang ibadahnya. Tapi kalau dia seorang muslim, itu kemungkinan dia menjadi wali Allah. Mungkin yang terlihat oleh kita itu istilahnya kekurangan-kekurangannya, tapi di balik itu ada banyak kelebihan yang dia sembunyikan. Oke, nombor Pak. Ini contoh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, kata Rasulullah, dakhalal jannah, orang ini masuk ke dalam surga. Wah, sahabat bingung ini. Berulang-ulang kali, ini orang masuk surga, ini orang masuk surga. Jenengan misalnya, ini kan kita mau pergi ke Pekalongan ini, insya Allah selamat ya. Terus misalnya ketemu Habib Lutfi bilang begini, jenengan masuk surga, seneng nggak? Agak pede nopo boten Bang? Agak pede Bang. Ini yang bilang wali nih. Insya Allah yang bilang wali gitu Pak. Apalagi yang bilang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu garansinya sudah ya 100% lah insya Allah. Tidak mungkin meleset. Dakhalal jannah, orang ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini penasaran, ini orangnya biasa-biasa, ya sholatnya cuma sholat wajib aja. Akhirnya apa? Ada yang menyusup pura-pura supaya apa? Dapat informasi lengkap tentang orang ini. Akhirnya dia datang kepada orang ini, kemudian dia berkata, saya ini keluar dari rumah, saya tidak punya tempat untuk bernaung, bisa nggak saya nginap di rumah jenengan 3 hari aja? Oh iya, silahkan. Diperhatikan aktivitasnya, ya biasa saja, ya sholat 5 waktu, kemudian ya bekerja, ya pulang ke rumah, ya biasa saja kayak ya orang pada umumnya. 3 hari dijalani, beliau lihat tidak ada ibadah spesial, tidak ada tahajud, tidak ada puasa sunnah, tidak ada sodakoh, ya biasa saja. Sampai hari ketiga, sahabat yang menyusup ini jujur sama orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, jujur saya ini menyusup di rumah jenengan, sebab saya dapat informasi dari Rasulullah bahwa panjenengan termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya lihat jenengan tidak punya ibadah spesial. Ya kalau dibandingkan saya ya masih saya ya. Maksudnya kalau dibandingkan saya ini orang dekat dengan Rasulullah. Saya ibadahnya lebih banyak. Tapi kok jenengan dapat garansi masuk surga nih? Kata orang itu, ya saya tidak punya apa-apa. Memang saya tidak punya apa-apa. Coba pikirkan lagi apa amalan yang menurut Anda itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dia menjawab, oh iya saya ingat, saya tidak pernah tidur di malam hari kecuali kalau saya memiliki kesalahan kepada orang-orang muslim, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang-orang muslim, hamba-hamba Allah yang berbuat buruk kepada saya maafkan mereka semuanya. Jadi istilahnya nggak ada dendam-dendam gitu Pak, maksudnya dendam-dendam kesumat gitu. Itu nggak ada. Berarti apa? Dia tidur dalam keadaan hatinya bersih. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Di sini kita belajar apa? Bahwa wali-walinya Allah ini banyak yang nggak ketahuan. Oleh karena itu usahakan kita jangan sampai merendahkan sesama kaum muslimin, apalagi dia yang sudah kelihatan tanda-tanda kebaikan di dalamnya, di dalam dirinya maksudnya. Orang sudah rajin sholat tapi kita suuzon, nah ini bahaya. Takutnya apa? Kita suuzon kepada orang yang salah, ternyata dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca satu. Dikatakan bahwa la yu'azzim aqdaral auliya, tidak ada seorang pun yang mengagungkan kedudukan dan martabat para wali illa man kana 'azimal qadri indallah, kecuali dirinya adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu muliakan wali, kita sowan kepada insyaallah orang-orang soleh, para walinya Allah, kita ini mengagungkan mereka. Sebenarnya pengagungan kita kepada mereka ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita, supaya kita mulia di sisi Allah. Kenapa kita ziarah? Ya untuk memuliakan mereka. Supaya apa? Supaya kita mulia di sisi Allah. Inilah yang diinginkan oleh para ulama kita, agar kita dekat dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau misalnya gini, kita sudah berkesempatan dekat dengan walinya Allah, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, baik sowan ataupun ziarah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, an-nazar ila salihina wa mahabbatuhum faidatun azima. Melihat orang-orang soleh dan cinta kepada mereka adalah sesuatu yang bermanfaat besar. Fa kaifa nadharuhum ila man iltamasa barakatahum, maka bagaimana bagi orang yang dilihat oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini mencari keberkahan dari para wali-walinya Allah. Artinya di sini apa? Pasti faedahnya lebih besar. Ngerti nggih? Kita cuma melihat para wali itu sudah membawa manfaat untuk kita. Bagaimana kalau kita dilihat oleh wali dan tujuan kita untuk mencari keberkahan? Itu pasti lebih besar faedahnya. Wa yambagi lil insan, di sini poinnya. Seyogianya bagi kita idza jalasa indas salihin, ketika duduk dengan orang-orang saleh, an yuhsina dhannahu, agar berhusnuzon dengan orang soleh tersebut. Jadi kita ini sebelum berangkat usahakan apa? Berprasangka baik. Dari awal sudah niat, jangan sampai ada prasangka buruk kepada siapapun, apalagi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Imam Nawawi. Panjenengan sudah pernah dengar Imam Nawawi? Imam Nawawi, bukan Pak Nawawi, beda nih Pak. Kalau Pak Nawawi kita panggil Nawawi langsung tidak apa-apa. Tapi kalau Imam Nawawi harus pakai imam, harus pakai embel-embel. Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i, mana Pak Syafi'i? Pak Syafi'i? Oh tidak berangkat gitu, Pak Syafi'i. Nah kalau itu Pak Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu disebutkan oleh para ulama, kitabnya beliau
Beliau punya kitab namanya Riyadhus Shalihin. Panjenengan pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Pernah ya? Hampir setiap masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Ini kira-kira kitab biasa atau kitab luar biasa nih gimana? Luar biasa. Riyadhus Shalihin. Karena dipakai semua madhab. Orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang di luar Ahlus Sunnah Jamaah pakai Riyadhus Shalihin. Katanya karena apa? Keikhlasan pengarang kitab, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali mau ngaji beliau pasti sodakoh. Cari orang yang membutuhkan, sodakoh. Niatnya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku sehingga aku tidak berprasangka buruk kepadanya. Jadi takut beliau itu apa? Oke, dekat dengan wali Allah, dekat dengan orang-orang soleh. Tapi dekatnya itu ternyata berprasangka buruk. Itu musibah. Maka beliau apa? Termasuk tirakatnya beliau itu sodakoh. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aib-aib guruku itu tertutup dari mataku. Sehingga aku tidak berprasangka kecuali prasangka baik kepadanya. Itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi apa hadirin yang dirahmati Allah? Pertama, kita harus berhusnuzon kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Nawawi juga, ini sedikit ya sebelum saya lanjut. Ini tinggal terakhir insyaallah. Saya lihat ini makin malam makin ngantuk ya biasanya ini. Soalnya pembahasannya enggak pakai guyon nih ya. Kalau guyon ini tidak ada yang ngantuk pasti. Cuma saya memang tidak bisa guyon piye teman. Agak serius, tapi insya Allah manfaat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Nawawi itu berulang-ulang kali diajak oleh gurunya makan bareng. Ya kayak kita di sini makan. Tapi tidak sekalipun beliau berani makan bersama gurunya. Apa alasannya kira-kira? Alasannya apa kira-kira? Nggak mau makan sama gurunya. Padahal kalau kita kan mau diajak, misalnya Habib Syekh Assegaf ngajak kita untuk makan bareng, open house khusus jamaah rotib. Wah, ini keistimewaan Mbak Li. Atau misalnya kiai siapa, atau ulama siapa, pokoknya kita diundang, wah itu keistimewaan, iya luar biasa. Tapi Imam Nawawi tidak pernah menyambut permintaan-permintaan tersebut. Kenapa? Pertama, karena beliau takut melihat gerak-gerik yang kurang pantas dari gurunya. Ini namanya manusia kan, mungkin makannya kebanyakan gitu Pak, atau sendawa, atau mungkin ya gerak-geriknya ya kurang pantas. Agar menjaga hatinya ini supaya terus husnuzon dengan gurunya. Satu. Yang kedua, beliau khawatir kalau misalnya gerak-gerik beliau dilihat oleh gurunya ternyata apa? Kurang pantas. Atau mungkin gini, lagi makan. Tapi kalau kondisi makan kayak kita sekarang ini beda. Jadi misalnya makan satu nampan, gurunya makan, Imam Nawawi makan, terus ternyata lagi makan Imam Nawawi, pandangan gurunya itu berada di makanan yang sedang beliau makan. Kata Imam Nawawi, saya takut makanan yang saya makan ini diinginkan oleh guru saya, sehingga saya tidak mendapatkan keridhaan dari guru saya. Nah, niki abot Pak, niki Pak. Tapi intinya kita kembali lagi usahakan berhusnuzon kepada orang-orang soleh dan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup ataupun yang sudah wafat, sowan ataupun ziarah, harus husnuzon. Satu. Yang kedua, wa yufarrigha qalbahu an jamil asya, mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, apalagi yang buruk-buruk, niat-niat buruk,
tujuan-tujuan yang tidak benar, usahakan kosong hati kita. Usahakan kalau kita itu datang sowan ataupun ziarah ibarat gelas yang tidak ada isinya. Ibarat gelas yang tidak ada isinya. Maksudnya apa? Kita datang siap diisi. Dua hal ini kalau kita bawa di setiap kali kita dekat dengan orang-orang soleh, kita sowan ataupun kita ziarah kuburan-kuburan para aulia, husnuzon dan mengosongkan hati kita menunggu keberkahan dari beliau-beliau, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak manfaat dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi ini saja Pak, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Tapi tidak enak saya bilang sedikit, ini banyak sebenarnya. Bilang sedikit tidak enak. Insya Allah ada manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beradab dengan mereka, berhusnuzon dengan mereka, dan siap menerima hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu dari mereka, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma wa la ma'thuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika mimma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita sampaikan salam ta'zim juga kepada Ustadz Kusyairi yang telah hadir malam hari ini, dan juga Bapak Ustadz Dono dan Mas Ade selaku sahibul bait. Insyaallah semuanya dapat jatah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.